Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep himpunan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Suci Muryani. Perkenalkan, saya Ayu Rismawati. Perkenalkan, nama saya Najwa Afifah. Saya Valias Satri Prima. Perkenalkan, nama saya Pania Prianita. Saya Muhammad Yusuf Fauzan. Perkenalkan, nama saya Ainun dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep himpunan. Himpunan merupakan suatu konsep yang telah banyak mendasari perkembangan ilmu pengetahuan, baik pada bidang matematika itu sendiri maupun pada disiplin ilmu lainnya. Perkembangan pada disiplin ilmu lainnya, terutama dalam hal pembentukan model, diharuskan menggunakan himpunan, kelompok data observasi dari lapangan. Sedangkan pengertian himpunan, istilah himpunan dalam matematika berasal dari kata dalam bahasa Inggris. Kata lain yang sering digunakan untuk menyatakan himpunan antara lain kumpulan, kelas, gugus, dan kelompok. Secara sederhana, arti dari himpunan adalah kumpulan objek-objek, real atau abstrak, sebagai contoh kumpulan buku-buku, kumpulan materi, kumpulan mahasiswa di kelasmu, dan sebagainya. Objek-objek yang dimaksud dalam suatu kelompok harusnya mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. Sifat tertentu yang sama dari suatu himpunan harus didefinisikan secara tepat agar kita tidak salah mengumpulkan objek-objek yang termasuk dalam himpunan itu. Dengan kata lain, himpunan dalam pengertian matematika objeknya atau anggotanya harus tertentu. Jika tidak, ia bukan himpunan. Poin selanjutnya yaitu keanggotaan himpunan dan bilangan kardinal. Suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital seperti A, B, C, D. Dan untuk menyatakan himpunan itu sendiri dinotasikan dengan tanda kurung kurawal. Objek yang dibicarakan dalam himpunan tersebut dinamakan anggota, elemen, dan unsur. Anggota-anggota dari suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kecil atau angka-angka dan berada di dalam tanda kurawal. Tanda keanggotaan dinotasikan dengan elemen, sedangkan tanda bukan anggota dinotasikan dengan bukan elemen. Jika X adalah anggota dari A, maka ditulis dengan X. Jika X adalah anggota dari A, maka ditulis dengan X elemen A. Dan jika Y bukan anggota dari himpunan A, maka ditulis dengan Y bukan elemen A. Banyaknya anggota dari suatu himpunan disebut dengan bilangan kardinal. Jika A adalah suatu himpunan, maka banyak anggota dari A, bilangan kardinal A ditulis dengan notasi N kurung A atau A mutlak. Contohnya, A sama dengan himpunan A, B, C, D, E, F, maka NA sama dengan 6. Satu contohnya adalah himpunan bilangan cacah yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Himpunan A jika disajikan dengan cara tabulisasi didapat A sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan jika disajikan dengan menggunakan metode deskripsi didapat A sama dengan dalam kurung X nilai mutlak 1 kurang dari X kurang dari 8, X adalah bilangan cacah, dan B sama dengan X nilai mutlaknya 1 kurang dari X kurang dari 8, dan X-nya adalah bilangan real. Himpunan tersebut tidak bisa disajikan dengan cara tabulasi karena anggotanya kontinu. Kedua himpunan tersebut memiliki kardinalitas yang berbeda, yaitu N dalam kurung A sama dengan 6 sedangkan N dalam kurung B. 3. Simbol-simbol baku. N sama dengan adalah himpunan bilangan asli, contohnya kayak 1, 2, 3, sampai 21. P adalah himpunan bilangan bulat positif, contohnya 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Z adalah himpunan bilangan bulat, contohnya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Q adalah himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, dan C himpunan bilangan kompleks. Keempat, ada diagram Venn. Dalam diagram Venn, himpunan semesta S digambarkan dengan persegi panjang, sedangkan untuk himpunan lainnya digambarkan dengan lengkungan tertutup sederhana.
dan anggotanya digambarkan dengan noktah. Contohnya S sama dengan dalam grup 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan A ada 1, 2, 5, B ada 3, 4, 7, 8. Macam-macam himpunan. Beberapa konsep berkenaan dengan himpunan yang didefinisikan dalam matematika. 1. Himpunan kosong yang didefinisikan suatu himpunan A dikatakan himpunan kosong jika dan hanya jika N A sama dengan 0. Himpunan kosong dilambangkan dengan dibaca V. Karena bilangan kardinal dari sama dengan 0, maka himpunan tidak mempunyai anggota, sehingga kosong. Pengertian jika dan hanya jika pada definisi di atas berarti jika A himpunan kosong maka NA sama dengan 0, sebaliknya jika NA sama dengan 0 maka A adalah himpunan kosong. Contohnya adalah A sama dengan himpunan mahasiswa jurusan ekonomi dan bisnis Umpam angkatan 2015-2016 yang mempunyai tinggi badan 3 meter. B sama dengan X himpunan 6 kurang dari X kurang dari 7, X bilangan bulat. C sama dengan X himpunan X bilangan prima kelipatan 6. D sama dengan X himpunan X 2 kurang dari 0, X bilangan real. Himpunan semesta. Himpunan semesta S adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Misalnya A sama dengan A, B, C. Maka himpunan semesta dari antara lain adalah S1 sama dengan A, B, C, S2 sama dengan A, B, C, D, S3 sama dengan A, B, C, D, E, dan S4 sama dengan A, B, C, D, E, F. Dari contoh di atas, jelas bahwa himpunan semesta dari suatu himpunan tidaklah tunggal. Relasi antar himpunan. 1. Himpunan yang sama. Definisi dua buah himpunan A dan B dikatakan sama. Dilambangkan A sama dengan B jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B dan juga setiap anggota di B merupakan anggota di A. Pada definisi di atas digunakan perkataan jika dan hanya jika ini mengandung arti bahwa A. Jika himpunan A sama dengan B, maka setiap anggota di A merupakan anggota di B. Dan jika terdapat dua himpunan sedemikian hingga setiap anggota pada himpunan pertama merupakan anggota pada himpunan kedua dan setiap anggota pada himpunan kedua merupakan anggota pada himpunan pertama, maka dikatakan bahwa kedua himpunan itu sama. 2. Himpunan bagian. Definisi A dikatakan himpunan bagian dari B. Dilambangkan AB jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B. 4. Himpunan bersilangan. Definisi A bersilangan dengan B jika dan hanya jika AB sama dengan Pi atau dengan kata lain, irisan dari kedua himpunan tersebut tidak kosong. 5. Himpunan ekuivalen. Definisi A ekuivalen dengan himpunan B dilambangkan A min B jika dan hanya jika banyaknya anggota dari A sama dengan banyaknya anggota B atau N A sama dengan NB. 6. Himpunan kuasa. Definisi himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan P atau A adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. G. Operasi himpunan. 1. Irisan intersection. Definisi irisan dari A dan B dilambangkan A irisan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan dari himpunan A dan sekaligus anggota himpunan B. Contoh 2.11. Misalkan A sama dengan buka kurung A, B, C, D, E, F tutup kurung dan B sama dengan buka kurung A, E, G tutup kurung, maka A irisan B sama dengan A, E. Diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Contoh, misalkan A sama dengan buka kurung A, B, C, D, E, F tutup kurung dan B
buka kurung GHIJ tutup kurung maka A irisan 0. Diagram Venn-nya sebagai berikut. 2. Hubungan union. Definisi hubungan antara himpunan A dan himpunan B dilambangkan A irisan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Contoh 213. Misalkan A sama dengan buka kurung A B C D E F tutup kurung dan B buka kurung A E G tutup kurung, maka A irisan B sama dengan A B C D E F G H. Diagram Venn-nya sebagai berikut. Contoh, misalkan A sama dengan buka kurung A B C D E F dan B sama dengan G H I Y, maka A irisan B sama dengan buka kurung A B C D E F G H I J tutup kurung. Diagram Venn-nya sebagai berikut. 3. Komponen definisi diberikan himpunan universal semesta 5 dan himpunan A S komplement dari A dilapangkan A adalah himpunan objek di S yang tidak termasuk di A. Contoh 2.16. Misalkan S sama dengan buka kurung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tutup kurung dan B sama dengan buka kurung 1, 3, 5, 7, 9, maka B adalah himpunan bilangan S selain B, yaitu B sama dengan 0, 2, 4, 6, 8, 10. 4. Selisih himpunan. Selisih dari A dan B dilambangkan A bin B adalah himpunan yang anggotanya merupakan dari himpunan A tetapi bukan merupakan anggota dari himpunan B. Contoh 2.17. Misalkan A B C D dan B A E G dan A min B sama dengan B C D F. Diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Sekian, terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun dari kelompok 1, ingin membahas sedikit tentang sifat-sifat operasi pada himpunan. Yang pertama, ada sifat identitas, yaitu himpunan A bagian dari himpunan kosong sama dengan himpunan A. Yang kedua, ada sifat dominasi, yaitu himpunan A irisan dari himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang ketiga, yaitu sifat komplement, yaitu himpunan A gabungan dari himpunan A sama dengan himpunan S. Yang keempat, ada sifat idempoten, yaitu himpunan A bagian dari himpunan A sama dengan himpunan A. Yang kelima, ada sifat penyerapan, yaitu himpunan A gabungan dari himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan A. Yang keenam, ada sifat komutatif, yaitu himpunan A gabungan dari himpunan B sama dengan himpunan B gabungan dari himpunan A. Yang ketujuh, ada sifat asosiatif, yaitu himpunan A gabungan dari himpunan B gabungan himpunan C sama dengan himpunan A gabungan himpunan B gabungan himpunan C. Yang kedelapan, ada sifat distributif, yaitu himpunan A gabungan dari himpunan B irisan himpunan C sama dengan himpunan A gabungan himpunan B irisan himpunan A gabungan himpunan C. Yang kesembilan, ada sifat De Morgan, yaitu himpunan A bagian dari himpunan B sama dengan himpunan A irisan himpunan B. Yang kesepuluh, yaitu sifat komplement kedua, yaitu himpunan kosong sama dengan S atau S sama dengan himpunan kosong. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang konsep himpunan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.